luar biasa ya, aku jadi takoni jadi penyiar radio itu. Awalnya kita itu dulu tuh apa ya, delok radio itu rasanya itu seneng ya, kepingin gitu. Ya apa ya caranya bisa mau radio. Waktu itu aku masih aktif di Yayasan Supporter Sepak Bola YSS. Nah terus baru orang tanggoku yang kerja di Juanda itu ngasih kabar, Cak, ini orang lowongan penyiar, tapi pada waktu itu yang dibutuhkan penyiar bola, jadi penyiar program bola. Waktu itu aku masih aktif di dunia supporter, Nah pas waktu itu aku coba-coba nih, aku ya nggak coba dengan harapan bisa diterima sebagai penyiar, apalagi waktu itu bola lagi booming lagi rame-ramenya. Terus akhirnya aku masuk lamaran, dan alhamdulillah dari beberapa kandidat waktu itu kalau nggak salah lebih dari 20 orang kita ada persaingan gitu, kita disuruh bikin skrip bola gitu. Akhirnya aku bikin skrip bola sampai tersisa 2 orang. Nah sampai tersisa 2 orang itulah alhamdulillah namanya juga mungkin rezeki, akhirnya aku diterima di Radio Kota 2008. Jadi aku pertama kali siaran ya siaran bola. Jadi pada waktu itu siaran bola itu nggak cuma siaran bola Indonesia ya, luar negeri juga, jadi manca, sepak bola manca. Aku nyampe pertandingan, review, terus hasil pertandingan, skor dan lain sebagainya. Nah dalam perjalanan itu sebagai penyiar radio aku nggak harus jadi penyiar bola, karena aku baru tahu kalau Radio Kota itu adalah radio dangdut ya. Jadi pada waktu itu aku harus bisa menghandle teman-teman yang ketika itu mereka izin, jadi nggak iso, akhirnya aku harus ya minimal bisa bantu mereka untuk handle siaran dengan bukan sebagai penyiar bola tapi siaran lagu-lagu request dangdut dan kirim-kirim salam gitu. Tahun 2017 ketika Persebaya baru saja diakui oleh PSSI setelah 3 tahun vakum ya, dimatikan, dalam tanda kutip dimatikan. Akhirnya pada tahun 2017 pada waktu itu penyiar legend dan juga MC legend bola yang juga salah satu istilah itu idola ya, yaitu almarhum Pak Supangat. Itu aku sering lihat bagaimana beliau membawakan panggil pemain, tak gol gitu, dan inspirasi ya sampai Pak almarhum Supangat. Saudara-saudara pendengar yang Anda ikuti laporan pandangan mata pertandingan sepak bola babak final Liga Indonesia antara Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Pertandingan sangat menentukan. Kami lihat saudara-saudara sementara ini bola dikuasai oleh penjaga gawang Hendro Kartiko, umpan pendek saja kepada kapten kesekelasnya Mursid Effendi. Permainan pendek pula dilakukan dengan Bejo Sugianto melalui pemain-pemain Persija yang ada di daerah pertahanan Persebaya. Umpan panjang ke samping kanan, Mat Halil ada di sana. Mat Halil crossing di tengah dan di sana langsung ditendang. Akhirnya pada tahun 2017 ketika Persebaya bermain di Liga 2 PSSI atau di LIB, pada waktu itu Persebaya buka audisi penyiar. Audisi MC Persebaya. Nah, akhirnya waktu itu ada semua teman-teman aku ikut. Ya itu tadi mungkin dukungan orang tua, almarhum orang tua, terus aku juga terinspirasi oleh almarhum Pak Pangat. Akhirnya aku ikut audisi dari beberapa orang itu, yang audisi hampir sekitar 40-an, dari beberapa, ada sampai 3 kali audisi pada saat itu. Akhirnya terakhir aku diberikan kesempatan pada saat itu. Kalau nggak aku ingat, aku eling waktu itu Persebaya pertama kali atau MC Persebaya pertama kali main di GBT pada waktu lawan Madiun Putra. Itu waduh luar biasa mas. Biasanya kita MC di hadapan 1.000 orang, 2.000 orang, ini di hadapan 50.000 orang. Pada saat itu stadion full GBT. Rasanya wis gak esok dibayang loh. Luar biasa, jadi kebanggaan bahwa saya berdiri di tengah-tengah untuk MC Home Persebaya sampai saat ini. Dia itu hebat, bisa merubah seseorang, bisa merubah karakter seseorang.
yang radio itu juga bisa membuat kita untuk merubah karakter awak dhewe. Misalnya di rumah awak dhewe lagi sedih yo mikir utang, kekeh, pokoknya ada persoalan-persoalan. Nah, ketika kita sudah bertugas siaran di depan mic, kita harus melupakan itu. Jadi kita harus carane awak dhewe care, terus marono bisa pembawaan ceria, dan pendengar kan nggak ngerti bahwa ono masalah apa ada, itu nggak tahu. Yang penting bahwa pendengar ketika kita bertugas siaran itu isinya seneng ngajak pendengar untuk energi, ngajak pendengar untuk gembira. Istilahnya pada waktu itu pada saat kita ada di radio, istilahnya itu bahwa kita harus merubah karakter, bisa merubah menjadi karakter yang sing awak dhewe ada nang diri awak dhewe itu. Memang sekarang ini lebih ini ya mengarah ke lebih banyak ke live streaming ya. Tapi pada saat ini radio analog itu masih tetap dibutuhkan. Nah, artinya pendengar ini kan butuh istilah itu secara nggak langsung bahwa radio ini bisa menjadi salah satu iklan buat mereka, terutama mereka yang punya usaha gitu. Secara nggak langsung, dan artinya bahwa pendengar radio harus lebih berkembang. Dalam arti harus lebih berkembang bahwa dalam siaran pun kita nggak bisa monoton. Ya apa caranya ngejak pendengar di rumah itu lebih semangat, lebih energik, atau ya apa caranya pendengar itu nggak berpaling untuk radio apabila di pas siaran. Semoga radio tetap bertahan, tetap diminati oleh para pendengar radio. Semoga radio tetap jaya di udara.